kaki Gunung Merapi, di tengah kota bukit tinggi yang berdebu dan berangin, berdiri sebuah bangunan tua berarsitektur Belanda. Atapnya berlogam, dindingnya tebal, dan jendela-jendelanya menguapkan bayang-bayang masa lalu. Dahulu ia hotel megah yang jadi saksi pertemuan orang-orang penting. Kini, setelah direnovasi oleh seorang pengusaha lokal, namanya kembali bergaung, tetapi bukan hanya karena desain baru atau promo yang gencar. Ada bisik-bisik tentang sesuatu yang lain, janji rezeki yang datang dari gunung, upacara di malam-malam basah, dan sebuah kamar bernomor 13 yang selalu menyala, meski tak ada satupun listrik yang terhubung di sana. Malam itu, hujan turun pelan, mencuci jalanan bukit tinggi hingga mengkilap. Lampu-lampu jalan memantul di genangan, seperti titik-titik kecil yang terkubur. Hotel tua itu tampak baru dari luar. Cat putih krem menutupi retak-retak lama, dan papan nama bergaya vintage menggantung rapi. Di dalam, perabot kayu dipoles, dan aroma kopi dari kafe kecil di lobi bercampur dengan bau pembersih. Namun ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan oleh cat dan pembersih, bau lain, samar namun menempel, seperti asap kayu yang sudah lama padam dan wangi dupa yang haus. Rizal, pengusaha yang membeli hotel itu 2 tahun lalu, berdiri di depan meja resepsionis. Matanya lesu tetapi penuh rencana. Ia bukan orang dari keluarga besar. Ia datang dari desa, menabung puluhan juta, dan bermimpi membuat hotel ini hidup kembali. Ketika pandemi datang dan mengikis harapan banyak orang, hotel ini justru dipenuhi sebuah ironi yang membuat lidah masyarakat berbisik. Apa yang Rizal lakukan? Rizal tak menampik. Ia mengaku mengundang seorang orang pintar, bukan sekadar dukun tanpa nama, tetapi sosok yang katanya punya hubungan lama dengan Datuk Gunung Merapi, penjaga pegunungan yang dipercaya memberi berkah pada yang bersedia membayar harga. Karyawan malam itu, Wulan, resepsionis baru yang dipindahkan dari cabang lain, menatap catatan reservasi. Wajah gadis itu masih polos, matanya sering berkedip ketika lampu lobi berkedip-kedip. Ia belum lama bekerja. Ia belum tahu sejarah hotel ini selain brosur pemasaran. Ia mendengar bisik-bisik dari staf lama. Jangan masuk ke loteng malam-malam, jangan dekat kamar 13. Namun Wulan menganggap itu lelucon tua, seperti cerita pegawai kantoran tentang gedung berhantu. Ia belum punya alasan untuk percaya, sampai malam pertama tamu datang. Tamu yang check-in malam itu bukan warga biasa. Ia berpakaian rapi, setelan gelap bercampur warna-warna tua, dan berkata dalam bahasa setengah Belanda, setengah Minang, karena logatnya terselip. Tamu itu memilih kamar 13 tanpa ragu. Kamar dengan pemandangan, katanya tipis. Petugas kebersihan sempat berbisik ke Wulan kamar 13. Ya, mereka suka kamar itu. Wulan tersenyum kaku. Ada hal kecil yang membuatnya tak nyaman. Aroma yang menempel pada tamu itu bukan parfum modern, melainkan bau tanah basah dan sesuatu seperti kemenyan. Aroma yang membuat pola pikiran Wulan melambung ke cerita-cerita lama ibunya tentang roh penjaga gunung. Rizal hadir saat ritual dilakukan. Ia duduk di ruang pertemuan hotel yang dihias sederhana, kain hitam, beberapa lilin, dan sebuah meja kecil yang menampung sesajen. Orang pintar yang ia panggil membawa sebuah kitab kecil, berikat kulit dan beberapa benda berbentuk paku dan kerikil yang dibungkus kain. Namanya Pak Mahmud. Rambutnya sudah memutih, dan matanya seolah menatap sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Ia tidak banyak bicara, tetapi orang di sekitarnya merasakan tekanan, seperti pintu kecil menutup di belakang telinga mereka. Ritual itu berlangsung larut. Hujan di luar berubah menjadi gerimis yang menempel di kaca jendela. Lampu-lampu hotel diredupkan, dan di lobi hanya ada suara nyala lilin dan isak napas. Pak Mahmud memulai dengan mantra yang tak sepenuhnya dipahami oleh semua orang. Kalimat-kalimat yang mengulang nama-nama lama. Datuk Gunung Merapi, Datuk Parapati. Ia menaburkan beras dan menaruh beberapa butir pinang. Beberapa staf luluh, ada yang meneteskan air mata karena takut, ada pula yang menaruh uang di piring sesajen, setengah karena niat, setengah karena penasaran. Malam itu, sesuatu berubah. Seorang tamu yang semula akan menginap 5 malam, memutuskan pulang pada dini hari.
dengan alasan ada urusan keluarga. Seorang pengunjung restoran yang sedang menikmati sup tiba-tiba merasa haus dan hendak minum, lalu menjerit karena melihat bayangan di kaca yang bukan pantulan dirinya. Namun, jangan bayangkan lompatan-lompatan besar. Semuanya kecil, hampir luput, seperti bisik yang hilang sebelum kamu sempat mengulangnya di kepala. Tapi Wulan merasakan ada garis tipis yang patah, seperti nada yang hilang dari lagu. Keesokan harinya, kabar menyebar, hotel penuh di masa-masa sepi. Bukannya menjadi berkurang karena pandemi, kamar-kamar malah ramai. Para tamu datang dari kota seberang, dari pulau lain. Mereka memposting foto lobi yang retro di media, menulis ulasan tentang pelayanan sempurna dan harga yang masuk akal. Rizal tersenyum di depan kamera, dan manajer pemasaran menyusun rencana besar. Wang Meng, semua terlihat seperti mimpi indah yang akhirnya menjadi nyata. Tetapi ada jejak yang ganjil. Staf mulai mencatat selisih waktu di buku tamu. Beberapa tamu menginap semalam lalu menghilang. Tak satu pun dari mereka meninggalkan pesan atau tanda-tanda perkelahian. Hanya hilang dari daftar dan telepon. Mereka tak aktif. Paling aneh, semua laporan itu berkaitan dengan kamar nomor ke-13. Mungkin pencurian identitas, kata seorang supervisor IT yang mencoba menenangkan. Mungkin mereka pergi tanpa pamit. Tetapi Wulan yang mulai bekerja shift malam tak dapat mengusir rasa dingin di tulang belakangnya setiap kali melewati koridor menuju kamar 13. Lukisan tua berpakaian kolonial, karpet yang sedikit kusam, dan pintu nomor 13 yang terlihat seperti sedang menunggu sesuatu. Pada suatu malam, ketika angin menyalip sela-sela jendela dan membuat tirai berbisik, Wulan pulang terlambat. Ia melewati lorong panjang yang biasa dilalui tamu-tamu. Di tengah lorong jauh di ujung, ada sosok samar berjalan, mengenakan pakaian kolonial, jas panjang, sepatu berkilap, topi di tangan, langkahnya pelan, tanpa suara seperti kain yang menyapu lantai. Wulan menahan napas, keringat menggenang. Sosok itu menoleh, tetapi wajahnya seperti hancur oleh lampu yang redup. Tak ada mata yang bisa ia lihat, hanya cekungan. Sosok itu lalu menghilang ke balik pintu ke-13. Jantung Wulan berdetak keras. Ia menoleh ke arah kamera keamanan dan melihat rekaman lorong kosong. Tiara, hanya pintu 13 yang perlahan tertutup sendiri. Malam itu Wulan tak tidur. Ia duduk di meja resepsionis, menatap pintu menuju koridor. Dalam catatan lama hotel, sebuah buku besar di meja belakang yang berdebu. Ia menemukan coretan tangan yang mengatakan satu hal sederhana dan menakutkan. Jangan buka kamar batu. Jangan beri nama. Datuk menunggu balas jasa. Ia tidak tahu apa itu kamar batu. Ia hanya tahu bahwa nama Datuk Parapati disebut-sebut dalam bisik-bisik orang tua. Seolah-olah nama itu menempel pada bibir seperti bau dupa. Sebelum fajar, listrik mati selama beberapa detik di seluruh lantai 2. Semua lampu padam, lalu kembali menyala. Saat lampu kembali, ada satu detail yang membuat darah Wulan membeku. Di layar monitor resepsionis, kamera koridor menangkap sebuah cahaya kecil yang bergerak dari dalam kamar 13. Cahaya yang tidak berasal dari bohlam, melainkan seperti bara, seperti mata api yang menari. Cahaya itu menempel pada angka 13, lalu merembes di bawah pintu, seolah mencari celah, lalu hilang. Wulan menutup buku besar tua itu. Di halaman terakhir, ada pesan tertulis dengan tinta memudar. Jika rezeki datang dari gunung, ingatlah, setiap rezeki berutang pada sesuatu. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan dingin, seolah menunggu pihak yang berhutang untuk membayar. Wulan menatap pintu 13 sampai cahaya pagi menyelinap, menembus jendela. Ia merasa malam itu bukan akhir, malah seperti awal dari sesuatu yang panjang dan lambat. Sesuatu yang menunggu di balik bata tua dan lantai berderit. Di luar, kabut gunung merayap turun perlahan ke kota. Di sana, di lereng yang diselimuti pepohonan, ada suara halus seolah merasakan perdagangan yang baru dimulai. Minggu pagi itu hotel sepi seperti biasanya setelah gelombang tamu yang datang minggu lalu. Di luar, langit cerah kontras dengan suasana di dalam bangunan tua yang dindingnya seakan masih menyerap malam-malam yang lalu. Wulan datang lebih awal
untuk menyiapkan laporan. Ia masih terguncang oleh kejadian malam sebelumnya. Cahaya di bawah pintu 13. Bayangan berpakaian kolonial. Buku tua yang memperingatkan tentang utang rezeki. Rasa ingin tahunya terkunci rapat. Tapi ada juga rasa takut yang bekerja seperti penahan napas. Danny, pegawai baru yang dijadikan pria serba bisa di bagian maintenance, dipindah beberapa hari lalu dari cabang lain. Kulitnya gelap, tangan kebal kerja keras, dan senyumnya mudah. Ia bukan tipe yang percaya hal-hal tak kasat mata. Bagi Danny, hotel hanyalah pekerjaan. Memperbaiki AC, mengecat list, memeriksa instalasi. Ia tampak nyaman di antara alat dan kabel. Tapi hari itu, saat memeriksa pipa di ruang bawah tanah, karena laporan bau lembab yang aneh, ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Ruang bawah tanah hotel tidak seperti yang diperlihatkan di brosur. Langit-langit rendah, bata tua mengelupas, dan ada lembab yang membuat kulit terasa lengket. Di antara rak-rak yang menyimpan perabot rusak dan koper tua, ada pintu besi kecil yang selalu terkunci, atau setidaknya begitu yang diyakini semua orang. Pintu itu berada di bawah tangga tua yang jarang dilewati. Danny, yang punya kebiasaan memeriksa sampai ke sudut-sudut, melihat celah di ambang pintu. Kunci yang tergantung longgar, seolah baru saja diputar. Instingnya bilang, jangan, tapi keingintahuan menang. Ia mengangkat kunci, menarik napas, dan membuka pintu. Bau pertama yang menyergap adalah campuran tanah, minyak, dan kemenyan. Bau yang membuat ingatan Wulan kembali pada tamu malam pertama, dan aroma yang pernah menempel pada Pak Mahmud saat ritual. Di dalam, tangga batu menurun ke sebuah ruang yang lebih dingin daripada ruang lain di hotel. Cahaya senter, Danny bergetar di dinding. Bayang-bayang seperti lukisan tua terhampar. Dan ada sebuah pintu kecil lagi, terbuat dari batu abu-abu, tanpa nama di atasnya. Hanya ukiran halus yang mirip motif Minangkabau. Danny mendorong pintu batu itu. Di baliknya adalah ruang bulat, dengan dinding-dinding yang tampak tersusun dari batu besar. Lantai dipel, tetapi bukan oleh pembersih biasa. Bekas-bekas, serbuk putih, rempah, dan daun kering tersebar seperti pola ritual. Di tengah ruangan, ada sebuah altar batu setinggi sebahu. Di atasnya sesajen menumpuk, pisang yang sudah layu, bejana berisi air yang keruh, rokok-rokok kecil, beberapa koin tua, serta kain bermotif songket yang mulai pudar. Di samping altar, ada sebuah patung terbuat dari kayu, tetapi patung itu tanpa kepala. Badannya terpahat rapi memakai pakaian yang menyerupai jas kolonial. Tangannya terangkat seolah memberi restu. Lehernya baru saja dipenggal, serpihan kayu terlihat kasar, dan di tempat lehernya ada bekas anyaman tali yang menghitam. Di dinding, kata-kata ditulis dengan arang. Datuk Parapati, terima untung kami, tapi jangan lupa bayar. Di bawahnya ada tenggel-tenggel yang tidak jelas, sebagian terhapus oleh kelembaban. Ada pula jejak kaki kecil yang menempel di tepian altar, mengecil lalu hilang ke dalam bayang-bayang. Semua itu menimbulkan rasa asing di perut Danny. Bukan hanya kaget, tetapi sesuatu seperti tekanan berat pada dahinya. Sebuah bisik yang nyaris tak terdengar. Ketika Danny mencondongkan badan, ia menyentuh salah satu koin tua yang berkilau samar. Seketika, ruangan itu seolah menghirup napas panjang. Angin dingin menjalar di kulitnya, dan udara menjadi terlalu pekat. Di ujung pikirannya terdengar suara, bahasa yang bukan sepenuhnya Minang, bukan sepenuhnya Melayu. Suara tua yang menyebut satu nama, Datuk, Datuk. Danny menarik tangannya, tapi sentuhan itu menempel di bayangannya sendiri. Ia merasa disambut sekaligus ditakar. Ia hampir muntah, hampir pingsan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tas dan berlari keluar. Tangga naik, pintu besi tertutup sendiri, dengan bunyi yang memedihkan, seperti gigi yang mengunci. Saat ia sampai di lobi, keringat mengalir deras dan napasnya tersengal. Wulan yang sedang menatap bunga, menyadari wajahnya yang pucat. Ada, APA, tanyanya. Danny tidak bisa bicara lebih dari ada sesuatu di bawah. Suaranya patah, mata melotot. Ia menunjuk ke pintu bawah tanah. Tanpa mampu menjelaskan lebih, Wulan mencoba menenangkan.
Tetapi ia juga merasakan hawa dingin yang menempel di sekitarnya. Mereka memutuskan tidak memberitahu Rizal dulu. Takut kata-kata itu dianggap berlebihan. Mereka menyimpan penemuan itu sebagai rahasia antara mereka berdua, sebuah rahasia yang berat, seperti batu. Keesokan harinya, Danny datang ke kerja dengan wajah pucat dan kantung hitam di matanya. Ia mencoba tertawa saat rekan-rekannya bercanda, namun tawa itu terputus-putus. Malamnya, ia berdiri di depan kamar 13 lama, memandangi angka itu seperti orang yang menunggu hukuman. Wulan memperhatikannya dari jauh. Ia melihat Danny menyentuh door handle kamar 13, lalu meremasnya kuat-kuat, seakan berusaha menahan sesuatu di dalam dirinya. "Jangan masuk," bisik Wulan di dalam hati. Perubahan kecil mulai terlihat. Danny sering termenung menatap sudut-sudut. Ia sering mengambil langkah tanpa sadar ke lorong lantai 2, lalu kembali dengan wajah bingung seolah ada ingatan yang diambil dan kemudian dicabut. Ia sulit tidur, dan ketika tidur pun ia mendengkur seperti orang yang berusaha berbicara di dalam mimpi. Di meja makan karyawan, ia tak pernah lagi menyentuh kopi manis. Ia memilih air putih dan tampak keberatan melihat makanan yang ditata di piring. Kemudian, satu peristiwa kecil tetapi keras mengguncang. Pada shift malam, seorang satpam melihat Danny berjalan ke lorong pada pukul 2 dini hari. Satpam itu melihat Danny membuka pintu 13, berdiri beberapa saat di ambang, lalu menutup pintu kembali. Namun saat satpam mengintip dari balik tirai, kamar itu kosong. Di monitor CCTV, tidak ada rekaman siapapun yang membuka pintu 13. Pada jam itu hanya gelap, dan angka 13 yang samar diterangi lampu remang. Danny tidak bisa menjelaskan. Ia hanya bergeming. Wajahnya berubah menjadi kosong, seperti lembar kertas yang basah. Kabar tentang penemuan ruang batu akhirnya bocor ke beberapa orang tua di desa Bocor melalui bisikan pegawai yang tidak tahan melihat perubahan pada Danny. Mereka berbicara tentang kamar batu sebagai sesuatu yang memang ada dalam legenda. Ruang bawah yang dibangun sejak era penjajahan Belanda dipakai untuk menyimpan perjanjian antara pemilik lama dan roh penjaga gunung. Mereka menyebut sosok Datuk Parapati sebagai penjaga yang menaruh syarat rejeki yang datang disertai tanda. Rizal mulai gelisah. Wong menggeler. Namun, ada harga yang muncul di balik malam-malam sunyi. Tamu menghilang, staf berubah. Ia menatap laporan keuangan, lalu menatap pintu kamar 13 dengan rasa tak percaya. Ia ingin menutup semuanya. Mungkin menjual hotel lagi. Namun di benaknya ada suara lain. Janji rezeki yang sudah tiba, pegawai yang gaji dan karyawannya, cicilan yang menunggu. Pilihan itu terasa seperti berdoa pada dua golok, satu memotong ikatan hutang, satu merobek hati. Danny duduk di ruang kecil belakang pantry. Tangannya menggenggam patung kecil yang ditemukan di antara sesajen. Sebuah ukiran kepala kecil yang terlepas dari patung tanpa kepala itu. Ia menatap Nia, dan bibirnya bergerak pelan, menggumam sesuatu yang tak terdengar jelas. Dari balik bibir itu keluar satu kata yang membuat darah Wulan membeku ketika ia kebetulan melewati. Suara itu bukan milik Danny yang biasanya. Suaranya datar, tua, dan bergema. Di luar, angin dari Gunung Merapi membawa sesuatu yang dingin. Di sudut-sudut kota orang-orang tua menutup pintu lebih rapat. Di hotel, lampu-lampu tampak normal. Namun di ruang bawah tanah, batu-batu tetap dingin. Dan di ruang bulat tanpa nama, patung tanpa kepala menatap kosong ke arah pintu yang tertutup rapat. Sesajen tetap disusun. Koin-koin tua berkilau samar di bawah sinar lilin yang tak pernah padam. Dan di suatu malam yang tak jauh dari sekarang, Wulan tahu, merasa bahwa tindakan kecil Danny membuka pintu itu, menyentuh koin telah memulai sesuatu yang tak akan mudah dihentikan. Sejak penemuan ruang batu itu, suasana hotel tidak pernah benar-benar sama. Meski dari luar tampak biasa tamu datang, tamu pergi. Musik lembut dari kafe tetap mengalun nada sesuatu yang berubah di udara. Entah kenapa, hawa sejuk dari pegunungan bukit tinggi tak lagi terasa menyegarkan, malah terasa berat, seperti menyembunyikan bau sesuatu yang membusuk perlahan. Wulan mulai sering terbangun tengah malam di kamar staf lantai 3. Ia merasa mendengar langkah kaki di lorong panjang menuju kamar 13.
langkah yang ritmenya aneh, terlalu pelan dan teratur, seolah orang berjalan dengan sepatu keras dari masa lalu. Kadang terdengar denting kecil, seperti ujung tongkat mengetuk lantai kayu. Setiap kali ia memberanikan diri mengintip melalui celah pintu, lorong itu kosong. Hanya cahaya lampu kuning redup yang bergetar, seperti akan padam kapan saja. Namun malam itu berbeda. Sekitar pukul 2 dini hari, Wulan terbangun lagi. Tapi kali ini bukan karena suara langkah, melainkan karena bunyi seseorang berbisik di telinganya. Suara itu pelan, serak, dan seolah keluar dari balik dinding. Buka pintunya. Ia langsung duduk, napasnya tercekat. Ruangan sunyi, tapi udara dingin seperti ditarik dari dadanya. Ia berdiri, membuka pintu kamar staf, menatap lorong yang gelap setengah. Lampu di ujung lorong berkelap-kelip. Dan di sana, samar, terlihat siluet seseorang berdiri di depan kamar nomor ke-13. Sosok itu memunggunginya, mengenakan pakaian yang tampak kuno, dengan rambut panjang, menutupi sebagian wajahnya. Wulan mengira itu Dani. Ia ingin memanggil, tapi suaranya tak keluar. Lalu, perlahan-lahan, sosok itu memutar kepalanya. Tapi bukan seluruh tubuhnya yang berbalik, hanya kepalanya berputar lebih dari yang seharusnya bisa dilakukan manusia. Dan saat wajahnya terlihat, Wulan melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Wajah itu tidak punya mata, hanya 2 rongga hitam, dan dari mulutnya menetes cairan hitam kental yang menitik ke lantai. Wulan memejamkan mata dan menjerit. Ketika ia membuka mata lagi, lorong itu kosong, hanya lampu yang masih berkedip pelan. Tapi di bawah pintu kamar 13, tampak genangan hitam seperti air kopi yang meluap dan perlahan mengering, meninggalkan bekas lengket. Pagi harinya, semua terasa normal kembali. Rizal datang dengan pakaian rapi, membawa wartawan lokal yang hendak menulis liputan tentang kesuksesan hotelnya di tengah masa sulit. Wulan mencoba bekerja seperti biasa, tapi tatapannya sering mengarah ke arah lorong. Dani duduk di meja belakang pantry, wajahnya pucat seperti malam tanpa bulan. Wulan mendekatinya pelan. Dan, kamu semalam ke lantai 2? Dani menatap kosong. Aku nggak tidur semalaman, tapi bukan aku Lan. Aku cuma dengar mereka bicara. Siapa? Yang di bawah, katanya pelan. Suaranya gemetar. Yang dari kamar batu, mereka bilang, mereka lapar. Sudah waktunya. Kata lapar itu membuat bulu kuduk Wulan berdiri. Ia memutuskan untuk tidak membahasnya lebih jauh. Tapi sejak itu, Dani makin aneh. Ia sering bicara sendiri sambil menatap tangannya, seolah ada sesuatu yang tak terlihat di sana. Beberapa kali ia ketahuan berjalan di sekitar kamar 13 tengah malam, tanpa alas kaki, membawa dupa yang sudah hampir habis. Suatu malam, seorang tamu baru datang, seorang lelaki parubaya dari Jakarta, yang ingin menginap 2 malam untuk urusan kerja. Ia meminta kamar dengan pemandangan kota. Dan Wulan tanpa sadar memberinya kamar 13, karena semua kamar lain penuh. Saat ia menyerahkan kunci, Wulan merasa jantungnya berdegup cepat. Ia ingin memperingatkan, tapi lidahnya keluh. Lelaki itu tersenyum sopan, membawa koper naik tangga. Sekitar pukul 1 malam, Dani mengetuk kamar staf tempat Wulan berjaga. Lan, katanya cepat, tamu, kamar 13. Dia sudah dipanggil. Apa maksudmu? Dani tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke lorong. Dan Wulan melihat dari ujung mata. Pintu kamar 13 sedikit terbuka. Dari celahnya keluar cahaya kekuningan seperti dari lilin. Keduanya berjalan mendekat perlahan. Lorong terasa panjang sekali. Udara dingin menusuk sampai ke gigi. Dari dalam kamar terdengar suara gumaman pelan, berulang-ulang, seperti seseorang sedang membaca mantra. Tapi yang membuat darah mereka berhenti mengalir adalah suara lain yang mengikuti gumaman itu. Suara ratusan bisikan kecil, tumpang tindih, seolah banyak orang berdoa dalam bahasa yang tak bisa dikenali. Wulan menelan ludah. Dani mengintip melalui celah pintu. Dan apa yang ia lihat membuatnya mundur setengah langkah. Di dalam kamar, tamu itu berdiri di depan cermin besar. Tubuhnya kaku seperti patung. Di belakangnya, pantulan di cermin tidak meniru gerakannya. Bayangan dalam cermin justru bergerak sendiri, miring ke samping, menunduk,
lalu menatap langsung ke arah Dani. Dani menutup pintu cepat-cepat, menarik Wulan menjauh. "Jangan ganggu," katanya tergesa. Wajahnya pucat. Kalau diganggu, mereka marah. Beberapa jam kemudian, pagi datang. Matahari menembus jendela, dan kehidupan hotel tampak berjalan normal. Namun, ketika petugas housekeeping hendak membersihkan kamar 13, mereka mendapati pintunya terkunci dari dalam. Setelah dibuka paksa oleh satpam, kamar itu kosong. Tidak ada koper, tidak ada barang, tidak ada tamu. Di lantai, di depan cermin, ada tanda bekas kaki hitam yang menempel di marmer, seperti jejak seseorang yang berjalan dari arah cermin menuju pintu. Rizal menutup kamar itu sementara. Ia memberi alasan pembersihan ulang kepada tamu-tamu lain, tapi ekspresinya mulai berubah setiap kali melewati lorong itu. Seolah dia tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang bermain, sesuatu yang tak bisa ia hentikan lagi. Malamnya, Wulan menemukan Dani di lobi, duduk sendirian menatap kaca besar yang menghadap ke halaman belakang. "Dan, kamu kenapa?" Dani menjawab pelan. "Aku dengar mereka lagi." "Siapa?" "Datuk dan anak-anak gunung," katanya dengan nada nyaris seperti orang berdoa. "Mereka gak mau cuma sesajen. Mereka mau jiwa yang lewat. Kamar itu jalan mereka keluar." Wulan terdiam. Di luar, petir menyambar jauh di arah gunung. Hujan turun tiba-tiba, deras. Cahaya lampu di lorong berkedip, lalu padam sejenak. Ketika hidup kembali, Wulan menatap monitor CCTV di meja resepsionis. Gambarnya kabur, tapi jelas terlihat. Lorong lantai 2, di depan kamar ke-13. Pintu kamar itu terbuka pelan. Dari dalam, sesuatu seperti kabut hitam merayap keluar, membentuk bayangan manusia bertopi lebar, berdiri tegak menghadap kamera. Di sudut bawah layar, angka jam digital menunjukkan waktu jam 2:13. Wulan menatap Dani, tapi Dani tak lagi menatap layar. Ia menunduk, dan pelan-pelan bibirnya bergerak sendiri, seolah sedang mengulang sesuatu. Wulan mendengar samar-samar suara yang keluar dari mulutnya, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa yang ia kenali, tapi dalam irama yang sama, seperti mantra malam ritual dulu. "Datuk Parapati." Angin dingin berembus dari arah tangga, membawa bau kemenyan yang menusuk. Wulan memeluk lengannya sendiri, mencoba menahan gemetar. Ia tahu, malam itu bukan lagi tentang kamar berhantu atau hotel sial. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih besar, dan lebih lapar sedang bangun dari tidurnya di bawah tanah hotel itu. Dan kali ini, ia tidak hanya menunggu sesajen, ia menunggu ganti rugi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang terus diulang. Siang hari tampak biasa. Tamu datang, pelayan menyajikan kopi di kafe, musik lembut terdengar dari speaker di sudut ruangan. Tapi ketika malam turun dan kabut merayap dari arah Gunung Merapi, suasana hotel berubah seperti hidup dalam dua dunia yang berbeda. Wulan tak lagi bisa tidur tenang. Tiap kali matanya hampir terpejam, ia mendengar suara dari lorong, ketukan halus di dinding, langkah sepatu berat di lantai kayu, atau bisikan samar di antara hembusan angin yang masuk dari jendela. Kadang-kadang ia mencium bau kemenyan terbakar, padahal tak ada dupa dimanapun. Bahkan resepsionis malam lain, Sari, mulai menolak berjaga sendirian. "Lorong lantai 2 itu aneh, Mbak," katanya. Suatu malam dengan wajah tegang, lampunya sering mati sendiri, dan saya dengar ada suara orang tertawa kecil dari kamar 13. Wulan tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai 2 lewat monitor CCTV dan lagi-lagi menemukan hal yang sama. Pintu kamar 13 yang selalu sedikit terbuka, hanya satu garis tipis cahaya di antara gelapnya lorong, seolah kamar itu menunggu seseorang untuk masuk. Sementara itu, Dani semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia jarang bicara, jarang makan, dan kadang terlihat seperti sedang mendengar sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Wulan pernah memergokinya duduk di ruang bawah tanah, menatap dinding batu, mulutnya berkemat-kamit, tanpa suara. Di depannya tergeletak mangkuk kecil berisi air, dan beberapa lembar daun sirih kering. "Dan, kamu ngapain?" tanya Wulan waktu itu dengan suara bergetar. Dani menoleh perlahan, matanya kosong,
Aku lagi nunggu mereka selesai bicara. Siapa? Yang dari gunung, jawabnya datar. Datuk bilang waktunya hampir tiba. Tapi kalau mau selamat, harus ada ritual ulang. Dulu Rizal pernah janji, Wulan mundur satu langkah. Kata-kata ritual ulang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia sadar, apapun yang dulu dilakukan Rizal bersama Pak Mahmud di awal pembukaan hotel, tampaknya belum selesai. Malam itu, Wulan memberanikan diri mencari tahu. Setelah semua tamu tidur dan staf lain pulang, ia menyelinap ke ruang arsip lama di belakang kantor manajer. Di sana tersimpan berbagai dokumen renovasi dan catatan lama hotel sejak zaman Belanda. Ruangan itu lembab, berdebu, tapi Wulan tetap mencari. Sampai akhirnya, ia menemukan sebuah map coklat yang berisi fotokopi kontrak dan catatan tangan yang aneh. Bukan catatan bisnis, tapi semacam syarat ritual pesugihan. Tulisan di lembaran itu berjudul Perjanjian Datuk Parapati. Di bawahnya tertulis dengan tinta pudar yang meminta rezeki dari gunung harus memberi persembahan tiap purnama kedua. Persembahan harus manusia yang menginap di tempat yang ditandai. Jika gagal, maka roh penjaga akan menagih lewat darah orang terdekat. Wulan menelan ludah. Ia menatap tulisan itu lama. Tangan gemetar. Di pojok bawah ada tanda tangan yang samar, tapi ia bisa membaca nama Rizal. Pagi harinya, ia langsung menemui Rizal di ruang kantornya. Pengusaha itu duduk di balik meja besar dengan mata sayu, wajahnya tampak menua bertahan-tahan dalam semalam. "Pak, ini apa maksudnya?" tanya Wulan sambil menunjukkan lembaran itu. Rizal menatapnya lama, lalu menghembuskan napas berat. "Wulan," katanya pelan, "kamu gak akan ngerti. Waktu itu aku cuma mau hotel ini jalan. Aku cuma mau orang datang. Aku gak tahu harga yang harus dibayar akan begini." JD Ben. Kamar 13 itu, Rizal mengangguk pelan. Itu tempat persembahan. Dulu waktu hotel ini dibuka ulang, Pak Mahmud bilang roh gunung suka tempat yang tinggi dan sepi. Kamar 13 letaknya pas di tengah bangunan, di atas ruang bawah tanah itu. Katanya, itu titik di mana pintu terbuka. Jadi tiap purnama kedua harus ada tamu yang menginap di sana. Setelah itu rezeki akan lancar. Tapi kalau enggak, suara Rizal terhenti. Matanya memandang kosong ke jendela. Kalau enggak, Datuk Parapati akan menjemput sendiri siapapun yang ia mau. Malam itu, bulan purnama menggantung penuh di atas langit bukit tinggi. Cahaya putihnya memantul di atap seng hotel, menimbulkan kilau pucat yang menakutkan. Wulan duduk di lobi bersama Sari, mencoba menenangkan diri dengan memegang rosario kecil pemberian ibunya. Tapi entah kenapa, malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Tepat pukul 12 malam, Dani turun dari tangga dengan wajah kosong. Ia mengenakan pakaian serba putih, membawa nampan berisi sesajen, beras kuning, bunga 7 rupa, sebatang rokok kretek, dan segelas air putih. Langkahnya pelan dan pasti menuju lorong lantai 2. "Dani, mau ke mana?" seru Wulan, panik. Tapi Dani hanya tersenyum tipis tanpa menoleh. "Aku harus bantu Rizal. Kalau nggak dikasih malam ini, besok semua orang di sini yang dibawa." Wulan dan Sari saling berpandangan, lalu nekat mengejarnya. Mereka mengikuti Dani sampai ke depan kamar ke-13. Pintu kamar itu terbuka perlahan, menimbulkan suara engsel berderit panjang yang menggema di lorong. Dari dalam kamar, keluar semburan udara dingin seperti dari liang kubur. Cahaya bulan masuk lewat jendela besar, membuat ruangan tampak berwarna biru pucat. Di tengah kamar berdiri patung tanpa kepala yang dulu pernah dilihat Dani di ruang bawah tanah. Entah bagaimana, kini patung itu ada di sini, utuh sampai bahu, tapi tetap tanpa kepala. Di depannya, ada sesajen yang disusun rapi di atas lantai. Dani berlutut. Ia mulai melafalkan sesuatu dengan suara rendah, nada seperti mantra. Kata-kata yang keluar bukan lagi bahasa manusia, campuran dari bahasa Minang kuno, Melayu tua, dan sesuatu yang terdengar seperti desahan angin dari dalam bumi. Wulan menjerit dan hentikan itu. Namun Dani tak mendengar. Suaranya makin cepat, dan tiba-tiba lampu di lorong mati
semuanya gelap total. Satu-satunya cahaya hanya datang dari bulan yang menembus jendela dan dari nyala lilin di sesajen. Dari arah patung muncul suara retakan. Krek, krek, seperti kayu tua yang patah. Perlahan-lahan, sesuatu menetes dari bagian leher patung yang terpenggal, cairan hitam, kental, dan berbau logam. Lalu, dari dalam kegelapan di belakang patung, muncul bayangan tinggi. Bayangan itu membentuk siluet tubuh manusia dengan kepala besar dan tanduk kecil di pelipisnya. Suaranya bergema, berat, dan dalam. Kau janji, sudah waktunya. Dani mendongak, matanya berubah gelap seluruhnya. Datuk, aku sudah kasih, jangan ambil lagi. Tapi suara itu tertawa, gema panjang yang membuat kaca jendela bergetar. Janji tak pernah cukup, selalu ada yang harus dibayar. Angin tiba-tiba berputar di dalam kamar, membawa bau dupa dan darah. Lilin padam satu persatu, dan dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi kabut hitam yang berputar seperti pusaran kecil. Wulan menarik tangan Sari, mencoba kabur, tapi pintu kamar menutup keras dari dalam. Mereka menjerit dan menendang, namun percuma di tengah kegelapan. Suara Dani berubah menjadi jeritan, lalu berhenti mendadak. Ketika Wulan mencoba membuka mata, kabut mulai menghilang. Dani sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah sesajen yang kini berantakan dan patung tanpa kepala yang tampak sedikit berubah di bagian lehernya. Kini terpasang sesuatu seperti kepala baru, namun bukan dari kayu. Kulitnya pucat, rambutnya basah, dan mulutnya terbuka, seolah masih ingin berteriak. Wulan jatuh terduduk di lantai, menggigil hebat. Ia tahu kepala itu adalah milik Dani. Pintu kamar akhirnya terbuka sendiri. Hembusan angin dingin keluar bersama aroma tanah basah. Wulan dan Sari berlari keluar lorong, menuruni tangga tanpa menoleh lagi. Saat mereka tiba di lobi, semua lampu menyala normal kembali, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun di layar CCTV, gambar terakhir dari lorong kamar 13 masih tersimpan. Patung tanpa kepala kini berdiri tegak menghadap kamera, dan di belakangnya, di dinding, muncul bayangan besar berwujud manusia bertanduk, menatap lurus ke arah lensa dengan mata merah menyala. Dan malam itu, bulan di atas bukit tinggi terasa terlalu dekat, terlalu terang, seperti sedang mengawasi seseorang yang baru saja melanggar perjanjian. Sejak malam itu, suasana di Hotel Parapati berubah total. Tidak ada lagi tawa tamu di kafe, tidak ada lagi musik lembut di lobi. Karyawan mulai satu persatu mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Beberapa bahkan pergi tengah malam, membawa koper kecil. Wajah mereka pucat seperti melihat hantu. Wulan mencoba bertahan. Ia merasa meninggalkan tempat itu sekarang sama saja bunuh diri, apalagi setelah kejadian di kamar ke-13. Ia yakin sesuatu yang lebih besar masih mengintai dari balik dinding hotel. 3 hari setelah hilangnya Dani, bau busuk mulai muncul dari ruang bawah tanah. Awalnya samar, seperti tikus mati, tapi lama-lama aromanya semakin menyengat dan menempel di udara. Perpaduan anyir darah dan tanah basah. Wulan melapor pada Rizal, tapi lelaki itu kini seperti orang linglung. Ia hanya duduk di teras hotel, menatap kosong ke arah gunung yang tertutup kabut. "Pak, kita harus panggil polisi. Mungkin jasad Dani ada di bawah," desak Wulan. Rizal tidak menjawab. Bibirnya bergerak pelan, seperti sedang mengulang sesuatu dalam pikirannya sendiri. Kalau Datuk sudah ambil, manusia tidak boleh ikut campur. Kalau diganggu, dia marah. Gumamnya datar. Wulan menatapnya ngeri. Rizal, yang dulu dikenal bijak dan tegas, kini tampak seperti boneka hidup. Ia sadar, pria itu sudah tidak sepenuhnya ada di dunia nyata. Malam itu, Wulan tak tahan lagi. Dengan membawa senter dan kain penutup hidung, ia nekat turun ke ruang bawah tanah. Tangga kayu yang berderit di setiap langkah membuat dadanya makin sesak. Udara di bawah terasa berat dan dingin, seperti bercampur dengan napas orang yang sudah lama mati. Begitu sampai di dasar, bau busuk langsung menyerang. Dinding batu lembab penuh jamur, dan di beberapa tempat ada noda gelap yang tampak seperti darah yang mengering. Senter Wulan bergetar di tangannya. Ia melihat sesuatu di sudut ruangan.
bekas sesajen yang berserakan, mangkuk pecah, dan seikat rambut manusia. Rambut Danny, ia tahu pasti, karena warna dan panjangnya sama. Tiba-tiba terdengar suara gemeretak rantai dari arah belakang dinding. Suara itu pelan tapi ritmis, krek krek krek, seperti seseorang sedang menyeret rantai besi di lantai batu. Wulan memutar senter ke arah suara itu dan hampir menjatuhkan alatnya ketika melihat retakan di dinding yang baru muncul. Dari sana keluar darah segar, menetes satu-satu ke lantai. Wulan menjerit kecil dan mundur, tapi darah itu semakin banyak. Retakan itu melebar sendiri, seolah tembok bernapas. Dari dalam celahnya muncul tangan berwarna abu-abu kehijauan. Jari-jari panjang dengan kuku hitam tajam mencakar keluar seperti mencoba memecahkan batu. Wulan berlari ke tangga, tapi langkahnya tergelincir karena lantai licin darah. Ia jatuh, kepalanya terbentur tiang kayu, namun masih bisa bangkit. Suara dari dalam dinding semakin keras. Kini terdengar seperti dua suara bercampur. Suara laki-laki parau dan suara perempuan menangis. Buka pintu tanah kami. Janji belum lunas. Senter Wulan padam. Ia hanya bisa meraba jalan dalam gelap total. Sementara dari belakangnya terdengar suara daging diseret pelan. Bau busuk semakin kuat, menusuk hidung sampai membuat mual. Akhirnya ia berhasil mencapai tangga dan naik tergesa-gesa. Bikicu Keliwer. Ia langsung mengunci pintu ruang bawah tanah, ropet-ropet, dan memaku pintunya dengan papan kayu. Nafasnya memburu, tapi sebelum ia sempat menjauh, dari balik pintu terdengar ketukan 3 kali, lambat dan berat. Tok, tok, tok. Setelah itu, hening. Keesokan harinya, Sari ditemukan pingsan di lobi hotel. Ia mengaku melihat Danny. Dia datang. Wulan, katanya dengan suara lemah. Tapi wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kulitnya hitam semua. Matanya bolong. Dia cuma berdiri di depan jendela sambil bilang, bawah tanah belum kenyang. Wulan menenangkan Sari sebisanya. Tapi hatinya hancur. Ia tahu semua ini tidak akan berhenti kalau mereka tidak menghentikan perjanjian itu. Tapi bagaimana? Ia bahkan tidak tahu cara memutusnya. Sore harinya, hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali, membuat hotel yang sunyi itu bergetar. Wulan yang sedang duduk di ruang resepsionis mendengar suara dari dapur, benda-benda jatuh, suara kursi tergeser, dan suara seseorang berjalan cepat. Ia berlari ke arah sana, namun tidak menemukan siapapun. Yang ada hanya lantai basah oleh lumpur dan jejak kaki. Tapi bukan jejak manusia. Bentuknya besar, panjang, dengan 2 jari depan yang bercabang, seperti cakar kambing. Wulan menatapnya lama, dan dengan suara lirih, ia berbisik, Datuk Parapat. Malamnya, Rizal tiba-tiba menghilang. Kamar kantornya kosong, pintunya terbuka lebar. Di atas meja, hanya tersisa buku tamu yang penuh noda lumpur dan daun kering. Di halaman terakhir, dengan tulisan besar dan tergesa-gesa, tertulis, "Aku harus bayar. Datuk sudah marah. Jangan ikuti aku ke bawah." Wulan tak bisa tidur. Suara langkah berat di atas plafon membuatnya menggigil di tempat tidur. Kadang terdengar seperti seseorang menarik rantai di atap. Kadang seperti suara hewan berjalan di lorong. Tepat pukul 12 malam, lampu kamarnya berkedip. Saat itu juga, telepon di meja berdering panjang. Wulan ragu mengangkatnya, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia mendekat dan menekan tombol hijau. "Halo," hening. Beberapa detik, lalu terdengar suara serak dari ujung sana. Wulan ke bawah sebelum semuanya ikut mati. Itu suara Rizal, tapi terdengar seperti dari jauh sekali. Teredam seperti berasal dari dalam tanah. Telepon mati. Wulan menatap dinding dengan mata lebar. Ia tahu apa yang harus dilakukan, dan itu berarti ia harus kembali ke tempat yang paling ia takuti, ruang bawah tanah. Ia turun perlahan, membawa senter baru dan botol minyak tanah. Udara di bawah terasa lebih pengap, dan kali ini ada suara napas dari kegelapan. Seolah-olah ada makhluk besar bersembunyi di sana, menunggu. Begitu ia sampai di bawah, pemandangannya membuat darahnya membeku. Dinding batu kini penuh ukiran simbol aneh, seperti tulisan kuno, Minang,
yang menyatu dengan bentuk wajah manusia. Dan di tengah ruangan, Rizal berlutut, tubuhnya dipenuhi darah. Di depannya ada patung tanpa kepala yang kini lengkap. Kepala Denny sudah menyatu dengan tubuh itu dan matanya terbuka. "Pak Rizal!" Wulan menjerit. Rizal menoleh dengan senyum aneh. "Sudah selesai, Wulan, sekarang dia kenyang. Kamu jangan takut." Tapi tiba-tiba lantai di bawah mereka bergetar. Dari celah-celah retakan, muncul cairan hitam pekat seperti minyak. Cairan itu melingkari kaki Rizal dan menariknya perlahan ke bawah. Rizal berteriak, mencoba melepaskan diri, tapi semakin ia berontak, semakin dalam tubuhnya tenggelam. Wulan maju, hendak menolong, tapi arus angin dari bawah membuat tubuhnya terpental ke dinding. Sen terjatuh dan padam. Dalam gelap, ia hanya bisa mendengar jeritan Rizal yang semakin lama semakin jauh, sampai akhirnya hilang di telan tanah. Hening, lalu terdengar tawa lirih dari patung itu, tawa yang rendah, parau, dan menggema lama, yang memutus janji harus diganti. Satu lagi. Saat itu, Wulan sadar, giliran berikutnya adalah dirinya. Ia bangkit dan berlari ke tangga, tak peduli darah yang menetes dari pelipisnya. Tapi sebelum mencapai anak tangga pertama, ia melihat sesuatu bergerak di bawah. Patung tanpa kepala itu berjalan. Langkahnya lambat, tapi pasti. Suara batu bergesekan dengan batu terdengar setiap kali ia melangkah. Kepala Dani yang kini menyatu di atas patung itu menatap lurus ke arahnya, dan dari bibirnya keluar suara pelan, "Wulan, kamu harus ganti aku." Wulan menjerit sekencang mungkin dan berlari ke atas tanpa menoleh. Tangga di belakangnya berguncang, lampu pecah satu persatu. Begitu sampai di pintu, ia menendang keluar dan menguncinya dengan rantai. Ia jatuh di lantai lobi, menangis dan gemetar. Dari balik pintu bawah tanah, suara itu masih terdengar. Suara kaki menyeret rantai, perlahan tapi terus mendekat ke permukaan. Dan malam itu, Hotel Parapati resmi menjadi tempat yang tidak berpenghuni lagi, kecuali oleh mereka yang menagih janji. Sejak malam ketika Wulan melarikan diri dari ruang bawah tanah, Hotel Parapati berubah menjadi tempat mati yang menunggu waktu. Tak ada lagi suara manusia, hanya angin gunung yang menembus sela-sela jendela tua dan derit genting yang seolah mengeluh setiap kali hujan datang. Wulan bertahan di kamar staf lantai 3. Ia terlalu takut untuk keluar, tapi juga tak berani meninggalkan hotel itu. Entah kenapa, sesuatu membuatnya seolah terikat di sana. Tiap kali ia mencoba keluar gerbang, tubuhnya selalu merasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya kembali. Malam pertama, setelah kejadian di bawah tanah, ia terbangun oleh suara langkah kaki berat di lorong. Suara itu berhenti, tepat di depan pintu kamarnya. Lalu terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Wulan menahan napas. Tubuhnya gemetar di balik selimut. Ia tahu suara itu. Sama, seperti ketukan yang dulu terdengar dari balik pintu ruang bawah tanah, ketika ia memberanikan diri menatap celah pintu. Matanya langsung menangkap cahaya aneh. Kilatan kuning dari ujung lorong. Dari arah kamar ke-13, pintu kamar itu terbuka sedikit. Dan dari dalam, tampak cahaya redup, seperti lilin yang berkedip pelan. Wulan menggenggam salib kecil di lehernya. Pemberian ibunya dulu, bukan untuk alasan agama, tapi sebagai penolak bala. Dengan langkah gemetar, ia berjalan menuju lorong. Udara makin dingin, hawa lembab merayap di kulit. Setiap langkah terasa seperti menapaki bumi pemakaman. Begitu sampai di depan kamar 13, pintunya bergerak sendiri. Berderit, pelan, terbuka sedikit lebih lebar. Di dalam, lilin-lilin tua menyala di lantai, membentuk lingkaran. Di tengahnya, ada meja kecil dengan sesajen baru, bunga melati, kemenyan yang masih mengepul, dan satu benda kecil yang membuat darah Wulan berhenti mengalir, sepotong jari manusia. Ia memundurkan langkah pelan-pelan, tapi sebelum sempat berbalik, suara dari dalam kamar memanggilnya. Wulan. Suara itu bukan milik Rizal, bukan juga Dani. Suara itu berat, dalam, bergema seperti keluar dari perut bumi. Janji belum selesai. Kau yang tinggal. Kau yang harus bayar. Lampu di lorong berkedip cepat, dan dari balik bayangan kamar 13 muncul sosok tinggi,
mengenakan jubah hitam panjang. Wajahnya tertutup kain putih yang berlumur tanah. Saat ia mendekat, Wulan bisa mencium bau belerang dan darah busuk dari tubuhnya. "Aku Datuk Gunung Merapi," suaranya menggema pelan. "Aku datang karena dipanggil, tapi manusia tamak itu memutus perjanjian, maka aku ambil." Sosok itu berhenti tepat di depan Wulan. Dari balik kain putih, dua mata merah menyala menatapnya. Wulan tak bisa bergerak. Tubuhnya seperti dipaku di tempat. "Kau ikut menjaga pintu," bisik Datuk. "Atau kau ikut ke bawah tanah?" Wulan mencoba berdoa dalam hati, tapi pikirannya kosong. Tiba-tiba dari arah belakang, terdengar langkah kaki cepat. Sari, dengan wajah ketakutan, muncul sambil membawa jerigen minyak tanah. "Lan, lari!" teriaknya tanpa berpikir panjang. Sari menyiram minyak tanah ke arah kamar 13 dan menyalakan korek api. Lidah api langsung menyambar, membakar tirai, karpet, dan meja sesajen. Asap tebal mengepul, memenuhi lorong. Suara jeritan keras terdengar dari dalam kamar, bercampur dengan suara ratusan bisikan kecil yang seolah keluar dari dinding-dinding. Wulan menarik tangan Sari. Mereka berlari ke arah tangga, tapi sebelum sempat sampai, api padam begitu saja. Seolah ada kekuatan yang mencekiknya. Suara bisikan berhenti. Ketika mereka menoleh ke belakang, kamar 13 sudah gelap kembali. Tapi sesuatu berubah. Pintu kamar kini tertutup rapat, dan dari dalamnya, lampu menyala sendiri. Cahaya kuning lembut menembus celah pintu. Wulan terisak. Kenapa lampunya nyala? Sari menatapnya dengan mata melebar. "Parah, listrik hotel udah aku matiin dari panel belakang." Tiba-tiba suara bel di meja resepsionis berbunyi keras. Ting ting ting. Berulang-ulang. Mereka menatap ke bawah tangga di meja tamu. Bel itu bergerak sendiri. Di sebilannya, buku tamu terbuka, dan pena yang tergeletak mulai menulis sendiri. Tulisan itu membentuk kalimat. "Tamu baru datang. Kamar 13, siap." Sari menjerit dan berlari keluar hotel. Wulan mengikutinya. Tapi ketika mereka melewati pintu depan, langkah Wulan tiba-tiba terhenti. Kakinya seperti menempel di lantai. Ia menatap ke arah cermin besar di lobi. Dan di sana, ia melihat pantulan dirinya sendiri, berdiri di kamar 13. Pantulan itu menatap langsung ke arahnya. Dengan mata kosong, tanpa cahaya kehidupan, Sari menarik tangan Wulan keras-keras. Berhasil membawanya keluar. Mereka berlari menembus hujan, menyusuri jalan kecil bukit tinggi yang sepi. Tapi setelah beberapa meter, Wulan berhenti dan menatap ke belakang. Hotel Parapati berdiri di tengah kabut tebal. Semua jendelanya gelap, kecuali satu, jendela kamar 13, yang bersinar terang kekuningan. Berkedip pelan, seperti napas makhluk hidup. 2 hari kemudian, warga sekitar melapor ke polisi bahwa hotel itu terbakar sebagian. Saat petugas datang, mereka menemukan tak ada satupun manusia di dalamnya. Hanya abu kemenyan yang masih mengepul di tangga. Dan di dinding lorong lantai 2, tertulis dengan arang, "Datuk, sudah kenyang." Tapi pintu tetap terbuka. Pemerintah setempat akhirnya menyegel hotel itu. Semua akses ditutup, listrik diputus total. Tapi tiap malam, warga sekitar bersumpah masih melihat lampu kamar 13 menyala. Meski gedung itu sudah gelap total, beberapa pedagang kaki lima yang lewat malam-malam mengaku mendengar suara langkah sepatu keras dari dalam hotel. Diikuti tawa parau seorang loki-loki tua yang berkata pelan, "Kamar 13 masih tersedia." Dan di antara kabut yang turun dari Gunung Merapi, jika seseorang cukup nekat berdiri di depan gerbang Hotel Parapati dan menatap jendelanya, mereka bisa melihat bayangan seorang perempuan berseragam staf hotel berdiri di balik tirai kamar 13. Ia tersenyum pelan dan menyalakan lampu. Hujan malam itu turun deras sekali, seperti langit menumpahkan seluruh amarahnya ke tanah bukit tinggi. Petir menyambar di kejauhan, memantulkan bayangan Hotel Parapati yang kini sudah menjadi bangunan mati, berdiri di atas bukit, terbungkus kabut tebal, dan sunyi seperti kuburan. Sudah seminggu sejak kejadian terakhir. Polisi, warga, bahkan pihak pemerintah menolak untuk masuk lagi ke dalam hotel itu. Mereka menganggapnya tempat terkutuk. Hanya garis polisi yang melingkari gerbang besi tua itu. Tapi bahkan tali kuning itu pun
sering ditemukan robek sendiri setiap pagi. Namun malam itu, dua petugas keamanan pemerintah ditugaskan untuk berjaga, memastikan tidak ada warga yang mencoba masuk. Namanya Ardi dan Hendra, dua lelaki muda yang belum tahu sejarah gelap hotel itu. Mereka hanya tahu cerita samar tentang pemilik yang menghilang dan staf yang lenyap tanpa jejak. Katanya hotel ini dulu rame banget ya, kata Hendra, menyalakan rokok. Ardi menatap bangunan besar itu dengan sorot waspada. Iya, tapi sekarang lihat sendiri, bahkan burung pun gak mau lewat situ. Hendra terkekeh, cuma cerita di palingan maling yang sembunyi. Namun sebelum kalimatnya selesai, lampu kamar 13 menyala. Cahaya kuning hangat itu menembus jendela berkabut, berkedip pelan seperti isyarat dari dunia lain. Hendra langsung mematikan rokoknya. Kau lihat gak? Ardi menatap ke atas. Gila, hotel ini gak punya listrik. Cahaya itu terus berdenyut, kadang redup, kadang terang, seolah seseorang di dalam kamar sedang berjalan, mondar-mondar, sambil membawa lentera. Hendra menelan ludah. Kau mau naik? Ardi menghela napas berat. Kalau cuma lampu, kita cek bentar. Gak mungkin dibiarkan nyala sendiri. Yuk, mereka membuka pagar yang digembok seadanya. Angin dingin langsung menyambut, membawa aroma tanah basah bercampur kemenyan. Begitu masuk ke halaman hotel, suara hujan terasa pelan. Anehnya, di sekitar hotel seolah tidak ada suara alam lain. Tidak ada jangkrik, tidak ada hembusan daun, bahkan detik hujan pun terdengar aneh, seperti jatuh di atas kaca ketika mereka melangkah ke dalam. Pintu hotel berderit pelan, seolah menyambut lobi gelap total. Debu tebal menutupi lantai. Tapi di beberapa tempat, tampak jejak kaki baru yang menuju ke arah tangga. Jejak itu kecil, seukuran telapak kaki perempuan. Siapa yang udah masuk sini duluan? Gumam Hendra. Lampu senter mereka menyorot meja resepsionis. Di sana, tergeletak buku tamu tua, terbuka pada halaman kosong. Tapi tinta di atas meja mulai bergerak sendiri, menulis kalimat pelan-pelan, "Selamat datang kembali." Ardi langsung menutup buku itu dengan keras. Kita naik, cepat, aku gak mau lama di sini. Mereka menaiki tangga kayu yang mulai lapuk. Setiap langkah terdengar bergema, panjang dan berat. Di lantai 2, hawa terasa jauh lebih dingin. Udara berembun, dan di ujung lorong, cahaya kamar 13 terlihat jelas. Pintu kamar itu setengah terbuka. Dari dalam, terdengar suara musik lembut, seperti lagu waltz tua yang dimainkan dari gramofon. Musiknya patah-patah, seperti kaset rusak, tapi jelas berasal dari masa kolonial. Ardi melangkah pelan, jari-jarinya menggenggam senter erat-erat. Kalau ada orang, langsung kita tangkap, tapi kalau kalimatnya terhenti, ketika pintu kamar tiba-tiba terbuka lebar. Di dalam kamar, lampu gantung kuno berayun pelan. Tirai jendela berkibar, padahal tidak ada angin. Di atas ranjang, ada buku catatan hitam dengan tulisan di sampulnya. Ritual pembuka rezeki. Hendra memungut buku itu dengan hati-hati. Isinya adalah tulisan tangan Rizal, pemilik hotel. Untuk membuka rezeki gunung, darah manusia pertama harus diberikan, lalu satu kamar harus disiapkan untuk roh penjaga. Jangan tutup pintu itu, jangan padamkan lampunya. Hendra menelan ludah. Wajahnya mulai pucat. Ardi, kau paham gak artinya? Tapi Ardi tidak menjawab. Ia menatap cermin besar di seberang ranjang. Matanya membelalak. Katanya, pelan. Cermin itu tidak memantulkan mereka. Yang tampak di sana adalah dua sosok perempuan berseragam staf hotel. Salah satunya adalah Wulan. Ia berdiri di dalam cermin, memandang mereka dengan tatapan kosong. Di sampingnya, sosok lain berwajah hancur. Tubuhnya hangus setengah. Siala terbukar. Mungkin Sari. Keduanya menatap tanpa berkedip. Lalu pelan-pelan tersenyum. Wulan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Ardi dan Hendra. Bibirnya bergerak pelan, tapi tidak bersuara. Namun beberapa detik kemudian, suara itu muncul, bukan dari mulutnya, tapi dari sekeliling kamar. Tinggal satu kamar lagi yang kosong. Kalian berdua bisa isi, kan? Lampu kamar langsung padam. Senter mereka berkedip keras. Hendra berteriak,
Tapi Ardi menahannya. Jangan panik. Namun suara langkah mulai terdengar. Tap, tap, tap dari dalam cermin. Dua sosok perempuan itu keluar dari sana. Menembus kaca tanpa suara. Kulit mereka lembek dan hitam. Mata mereka kosong. Dan dari mulutnya keluar asap tipis seperti kabut kuburan. Hendra menjatuhkan senter dan berlari, tapi pintu kamar menutup keras. Ardi memukul-mukul gagang pintu, namun tak bisa terbuka. Suara itu kembali bergema dari seluruh ruangan. Janji belum lunas, darah belum cukup. Senter yang jatuh menyorot lantai, di mana kini ada dua bayangan tambahan berdiri di belakang mereka. Hendra menjerit keras, tapi jeritannya berubah jadi gumaman aneh. Lalu berhenti mendadak. Ketika Ardi menoleh, temannya sudah hilang. Hanya topi petugasnya yang jatuh di lantai. Berlumuran darah, Ardi terhuyung, berlari ke arah jendela, memecahkannya dengan bahu, dan terjun keluar. Tubuhnya jatuh menabrak tanah basah. Ia berlari tanpa menoleh lagi. Tapi saat sampai di gerbang, langkahnya berhenti sendiri. Di balik kaca jendela kamar 13, ia melihat sosok Wulan berdiri di balik tirai. Tapi kali ini, ia tidak terlihat seperti hantu. Wajahnya tenang, matanya menatap lurus ke arahnya. Di belakang Wulan, tampak siluet tinggi berwujud hitam, mengenakan jubah panjang dan topi lebar. Datuk Gunung Merapi, lampu kamar berkedip cepat. Lalu mati total. Ardi Turenggengga menatap hotel itu dari luar pagar. Gelap, tidak ada cahaya. Ia menutup wajahnya, mencoba mengatur napas. Tapi beberapa detik kemudian, lampu kamar 13 menyala kembali, terang, hangat, seperti biasa. Dan di kaca jendela, bayangan Wulan kini tersenyum. Bibirnya bergerak pelan, seolah mengucapkan sesuatu yang bisa terbaca jelas. Selamat datang di Hotel Parapati. Keesokan harinya, warga menemukan pagar hotel terbuka. Hujan masih menetes pelan. Tidak ada tanda Ardi atau Hendra. Hanya satu hal yang membuat merinding. Dua seragam satpam tergantung di depan pintu kamar 13. Basah kuyup tapi masih utuh. Hotel itu kembali disegel. Kali ini dengan papan kayu tebal dan tanda larangan besar dari pemerintah. Tapi setiap malam, tanpa pernah gagal, lampu kamar 13 tetap menyala. Beberapa orang yang nekat melewati jalan itu mengaku melihat bayangan tamu. Baru berdiri di jendela, kadang satu, kadang dua. Seperti penghuni baru yang baru saja check-in. Dan entah bagaimana, meski tanpa listrik, tanpa penghuni, tanpa kehidupan, Hotel Parapati di Bukit Tinggi selalu tampak hidup di malam hari. Lampunya tetap menyala, bayangannya tetap bergerak. Dan kamar 13 tetap terbuka, menunggu nama berikutnya di buku tamu yang menulis sendiri.